warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di sore hari ini dalam program Siaran Ramadan. Nah, setiap sore kita hadir untuk Anda menjelang berbuka puasa. Saya sapa Anda dulu yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong, ya, Kutai Timur, di Sangatta. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga di sore hari ini Anda bersama keluarga sedang bahagia, ya, sedang sehat, sedang bahagia untuk menyiapkan menu-menu berbuka puasa. Dan semoga pada seharian tadi puasa Anda itu yang bermutu, ya, yang berkualitas. Tentunya semakin tahun kita mesti harus meningkatkan, ya, keimanan kita. Ini puasa masih sudah beberapa hari, ya. Kita sudah mulai menggiatkan, ya, ibadah-ibadah kita, termasuk jangan sampai kita melewatkan di bulan ini dengan begitu saja. Nah, menemani Anda bersama keluarga di sore hari ini, kami kehadiran tamu spesial dari Surabaya, ya. Kebetulan beliau memang diundang khusus, ya, oleh perusahaan untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat Kota Bontang, dan sekaligus ini kita undang di Kalimantan Timur. Beliau langsung saya perkenalkan, yaitu Dr. Muhammad Baihaqi LCMA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jauh-jauh sudah datang ke Kalimantan Timur. Ya, di bulan Ramadan tentunya banyak hal yang memang mesti harus masyarakat selalu belajar, ya, terkait dengan agama, terkait dengan ilmu-ilmu dunia, gitu, ya. Dan beliau adalah banyak sebenarnya kalau kita baca kurikulum vitae-nya. Mungkin beliau juga biasanya di salah satu TV nasional juga ini setiap hari kalau saya lihat di pernah tampil di beberapa media televisi, dan hari-hari memang di Sunan Ampel, ya, Ustaz. Ya, di Sunan Ampel sebagai dosen pasca sarjana, sekaligus beliau banyak menulis buku, ya, yang mungkin kalau saya bacakan lama banyak. Mungkin kalau Anda lihat di Google mesti ketemu itu beliau. Nah, bahagia sekali kita kehadiran beliau, dan tema yang kami angkat pada kali ini kita ingin berdiskusi, atau mungkin beliau memberikan sebuah cerita tentang aktivitas Nabi pada bulan Ramadan. Nah, ini menarik sekali. Saya juga baru ini beberapa kali membawakan acara, tapi saya langsung, wah, ini menarik sekali, ya, lama. Kita sambil mungkin yang sudah tahu mengingat-ingat, atau yang belum tahu, nah saatnya Anda menikmati sajian kita pada sore hari ini, bagaimana cerita aktivitas Nabi pada bulan Ramadan. Nah, sebelum itu, maka kita sama-sama mari kita dengarkan dulu prolog dari Pak Dr. Muhammad Baihaqi LCMA terkait tema kita pada sore hari ini. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Pemirsa PKTV yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kita masuk pada bulan suci Ramadan. Ini bulan istimewa. Jadi di mana ada Al-Qur'an, waktu turunnya menjadi waktu yang istimewa, dan manusia yang diturunkan oleh Al-Quran ini adalah juga manusia istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah sebuah bulan istimewa, maka marilah kita jadikan kita juga istimewa pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita semoga tetap menjadi orang baik di tengah orang baik. Tidak semuanya orang baik di tengah-tengah orang baik. Ada orang yang kanan baik. Ya, Allah ceritakan di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daraballahu mathalan lil ladzina
alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Surat At-Tahrim ayat 10 ya. Allah ceritakan kanan kirinya baik tapi dia nggak baik. Siapa itu? Kata Allah, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ini istri Nabi ya, yang tahu terus 24 jam. Masuk bulan apa saja tahu gitu ya. Kondisinya tahu, semuanya tahu tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya ada yang menarik. Kanan kirinya tidak baik tapi dia baik nih. Dalam ayat berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah menceritakan pada kita ada orang-orang yang kanan kirinya tidak baik tapi dia baik. Siapa itu? Imra'ata Fir'aun. Istri Raja Fir'aun. Bayangkan, Raja Fir'aun. Raja gitu ya. Yang segalanya ada. Ya rumahnya mau minta ukuran berapa dikasih. Tapi doanya adalah Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Doanya itu justru minta surga, rumah di surga Allah gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan dunia yang begitu sangat-sangat mewah dan sangat-sangat semuanya ada gitu ya, itu tidak berbanding lurus dengan ketenangan hati seseorang. Istri Raja Fir'aun ini lebih tenang ketika bersama Allah, dan rumah yang begitu sangat megah, maka rumah Allah jauh lebih tenang daripada rumah yang ada selama ini. Maka jangan berkecil hati kalau kita punya rumah yang ukuran barangkali RS sangat sederhana. S-nya berapa nggak tahu gitu ya. Tapi tidurnya enak, nyenyak gitu ya. Ada juga yang ya rumahnya gede tapi nggak bisa tidur malam hari. Ada masalah gitu ya. Urusan dengan keamanan, urusan dengan apa itu hukum dan sebagainya. Itu sering terjadi. Maka jangan terlalu silau dengan kehidupan dunia yang ada di kanan kiri kita ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa PKTV yang dicintai Allah. Bulan Ramadan. Kita ingin tahu aktivitas apa yang Rasulullah lakukan pada bulan Ramadan. Karena kita ingin bercermin kepada beliau. Kita sebagai orang yang ikut ya menjadikan panutan, beliau panutan kita. Sehingga kita ikut seperti apa beliau itu. Kalau di dalam fikih namanya adalah sunan as-saum, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah pada bulan Ramadan. Jadi apa aktivitas Nabi pada bulan Ramadan? Tidak sekedar puasa, puasa wajib. Tetapi yang tidak wajib ini menjadi sebuah sunnah bagi masyarakat, bagi umat gitu ya. Ada dalam kitab, kebetulan ngaji kitab kuning pada hari ini. Ya, kitab itu adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kitab yang ya standar lah bagi mahasiswa S1, S2, S3 juga kadang pakai. Ada 9 jilid. Nah, salah satu jilidnya jilid kedua bab tentang puasa. Tebal ini ya. Di situ disebutkan tentang sunnah-sunnah Nabi, aktivitas Nabi pada bulan Ramadan. Selain puasa gitu ya. Ketika orang melaksanakan maka itu termasuk sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sahur ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi bangun tidur itu jangan lupa sahur. Magik apa? Ya disempatkan waktu. Ya sebelum subuh itu untuk bangun. Meskipun badannya besar ya, justru badan besar itu butuh makan. Sehingga harus makan begitu ya. Kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu Anda mendapatkan keberkahan. Ya. Maka siapapun kita sebisa mungkin meskipun hanya air putih, meskipun hanya kurma beberapa, bukan semata-mata untuk kekuatan tetapi mendapatkan nilai ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan pahala sunnah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ta'jil fitr. Ta'jil fitr itu adalah mensegerakan berbuka puasa. Ini bab ini kayaknya kita semua nggak pernah lupa deh. Tiap hari dilakukan. Iya, tiap hari dan insya Allah on time deh. Satu hal yang selalu on time itu adalah ini diantaranya umat Islam. Nggak mau ketinggalan. Jadi bahkan juga ngabuburit ya. Wah itu udah dipersiapkan betul itu. Ngabuburit, jalan-jalan sama anak-anak, sama istri, belanja gitu ya.
nanti untuk kita buka puasa. Jadi takjil fitr, begitu adzan langsung kita ya segerakan untuk berbuka puasa. Iya. Berbuka di situ adalah puasanya dibuka gitu. Meskipun belum makan, dibatalkan, bahasa fikihnya dibatalkan meskipun belum makan. Karena Rasulullah biasanya adalah makan kurma sama air. Jadi bukan terus adzan langsung makan nasi. Enggak ya. Iya. Bukan itu. Rasulullah hanya kurma beberapa dengan air untuk membatalkan. Iya. Lalu kemudian sholat, habis sholat baru makan besar. Bahkan kadang-kadang habis isya atau habis tarawih baru makan besar. Ya kondisional bab seperti itu. Intinya apa? Intinya bahwa betul-betul dibatalkan. Jangan lanjut. Meskipun Anda kuat barangkali ya. Saya kuat sampai isya, saya kuat sampai tarawih, saya kuat sampai ini. Bukan masalah kuat gak kuat gitu ya. Ini persoalan adalah ittiba Nabi. Bagaimana puasa ini kita bisa seperti Nabi, bagaimana aktivitas kita ini aktivitas yang betul-betul mirip aktivitas Rasulullah SAW. Sehingga kita ngikuti dia, maka mendapatkan pahala ittiba Rasulullah SAW. Ya, kurma. Kalau kurma nggak ada ya tahu bakso. Manis-manis ya. Sesuai dengan lokal masing-masing karena kurma tidak semua ada. Ya. Baik, yang berikutnya adalah doa akbal fitr. Doa setelah berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dan sebagainya, atau dhahabat dama'u wabtalatil uruku dan selanjutnya. Doa. Kalau doa ini insyaallah anak-anak kita rajin sudah ya. Apal semua. Sudah apal dan dia dikencengin doanya. Karena doa iya. mau makan. Yang menarik kadang-kadang orang tua lupa masalahnya di situ. Maklum ya, memorinya sudah mulai berkurang gitu. Usia sudah 60-an. Bismillah langsung. Bismillah gitu langsung makan. Bukan apa-apa, tetapi kita saling ingatkan antara kita semuanya. Jadi anak orang tua juga jangan langsung, tetapi juga pastikan Anda juga berdoa, karena disitulah keberkahan makanan kita ada di dalam doa-doa kita. Yang keempat adalah taftir shaimin, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Pahalanya besar loh itu ya. Manfaat shaiman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Iftar ya, iftar. Ya. Iftar ini bisa dua makna, bisa iftar yang ringan atau berat. Ya. Kalau saya rekomendasi yang berat. Oh iya, lebih baik. Artinya lebih banyak nih bagi. Betul. Artinya kalau berat ringannya masuk. Ya, gitu. Betul, ya. Kalau ringan beratnya nggak masuk. Nah, gitu. Okay. Maka Anda ketika Anda memberikan ya di masjid sana 100 ya, di sana 50 kan, alhamdulillah kita punya tradisi yang bagus ya. Dicatat kan sama takmir kan ya. Sekian. Iya, berapa hari kan begitu ya. Yeah. Hari keberapa. Ini bagus melaksanakan ini. Makanya ketika kita melaksanakan itu, Anda harus ikhlas tuh. Ikhlas. Ya. Siap gitu. Ikhlas kalau perlu terbaik ya. Iya, betul. Jadi ikhlas dan yang terbaik. Dikasih berapapun, 2 kali, 3 kali, siap begitu. Pahalanya besar ya. Jadi kita ngasih 100, kita mendapatkan pahala 100 orang berpuasa orang itu. Gitu. Jadi tidak hanya kita berpuasa sendirian, kita mendapatkan 100 orang yang berpuasa itu, kita mendapatkan. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Artinya bahwa orang yang berpuasa itu tidak berkurang sama sekali. Kita kasih iftar, dapat pahala dia nggak terkurangi oleh apa yang kita berikan. Bukan berarti pahalanya lari ke sini enggak. Bukan ya. Bukan berarti pahalanya pindah ke kita, enggak. Kata Rasulullah tidak, tetapi dia dapat, kita dapat. Maka kita nih Ramadan 1 kali bisa 100 kali ini Ramadan. Kalau dengan cara itu ya. Cara ini. Jadi bagaimana kita melipat gandakan Ramadan yang 1 bulan ini menjadi 100 bulan. Caranya ini, yaitu dengan memberikan iftar kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak harus orang miskin, tidak harus orang fakir, bahkan para tamu-tamu kan begitu ya. Ya, selama dia kita berikan.
Dan kita kalau dikasih orang ambil gitu. Atau juga tidak mengurangi Tidak mengurangi puasa kita. menyenangkan jangan. Bahkan kita puasa, saudara kita dapatkan begitu ya. Masya Allah. Berbagi. Berbagi. Saya sendiri kalau dikasih, saya makan. Karena ini nanti orang yang ngasih akan mendapatkan pahala puasa yang saya kerjakan pada hari ini. Gitu. Jadi ustadz kasih makan tuh. Ya pahalanya Dikirimin. berkali-kali. Iya. Cuma mereka kan berpencar-pencar susah. Kalau jadi satu ini itu rahasia enak. ini. Itu rahasia. Kalau ingin semakin bagus, Iya. para ustadz itu kasih, gitu ya. Itu insya Allah Anda mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Luar biasa. Kan beda-beda orang-orang itu. Ada yang ustadz, ada yang Pak Yai kan ya. Itu pahalanya luar biasa. Zikirnya Allah Akbar. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa PKTV yang dicintai Allah. Yang berikutnya adalah kaful lisan wal jawarih an fudul kalam wal af'al. Menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang berlebihan. Ya. Membaca WA kan biasa lah kalau ada perlu ya. Tapi kadang sampai 1 jam, 2 jam. Larut ya. Keenakan. Iya, ini yang namanya hal yang berlebihan. Iya. Lewat gitu ya. Sayang waktunya. Padahal kita mestinya banyak baca Al-Qur'an. Masa baca Quran 5 menit sudah beliur gitu ya. Tapi kalau Baca WA. Baca WA 1 jam itu nggak terasa itu nunggu pesawat atau nunggu apa gitu ya. Ya Allah ya. Jadi memang mungkin hati kita yang perlu kita tata. Ya, bukan apa-apa, mungkin hati kita yang perlu kita tata. Kenapa kalau kita berat baca Al-Qur'an? Itu mungkin ada setan di atas. Ustadz, setannya sudah diikat semuanya ini gitu. Tapi ngantuknya tetap ini. sifatnya berarti ya. Iya. Jadi di atas mata ini ada Iya. kayak timbangan gitu ya. Iya, jadi berat gitu. Berat. Itu dari semangat kita sebenarnya. Kalau kita semangat, insya Allah ya yakin. Jadi ringan. Iya, 1 jam, 2 jam gitu. Saya punya tips supaya tidak ngantuk ya. Bahwasanya Anda ketika baca Quran jangan berharap untuk selesai. Gitu. Jadi Jangan berharap untuk selesai. Ketika kita baca nyantai gitu ya, nggak usah mikir nanti mau selesai, nggak usah sudah. Jalan aja sudah. Kalau kita berharap selesai berarti kita kadang terburu-buru. Kadang ikhlasnya kurang, ya kan ya? Betul, Ustaz. Ikhlasnya kurang, terburu-buru dan sebagainya. 1 halaman lagi deh gitu. Sudah dibatasin. Sudah dibatasin. Frame-nya udah dibatasin. Iya. Jadi berhentinya itu kalau pas betul-betul capek gitu aja sudah. Atau pas ketika ada sesuatu, ada tamu datang, boleh. Jadi pas baca itu jangan berharap untuk ingin selesai. Keinginan selesai harus hilang. Gitu. Adzan oke, selesai kan kita batasin. Nanti lagi lah. Gitu. Jadi itu cara supaya kita betul-betul ikhlas dan kita memang bisa bertahan meskipun sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu kuncinya memang jangan pernah berharap untuk cepat selesai. Kalau ada berharap cepat selesai, dihitung. Ini berapa ini? Ya? Udah berapa? Gak selesai. Sudah 4 rakaat gitu kan. Ini jadi berat. Yang membuat berat itu bukan siapa-siapa, tapi mentalitas kita sebenarnya. Kita perlu punya mental yang tertata dengan baik, bahwa kita betul-betul punya mental yang baik, yang benar. Ya, penataan ini penting. Ya. Jangan pernah kita berharap cepat selesai ketika sholat tarawih. Jangan pernah berharap cepat selesai ketika baca Al-Quran. Enak, nyantai sudah. Gak terburu-buru, gak dia. Saya kan gak berharap selesai. Gitu. Iya, betul. Utsman bin Affan itu ketika ya ada orang yang ingin membunuh gitu ya, dia justru baca Al-Quran. Begitu. Dia berharap bagaimana Quran betul-betul bersama dia. Gitu. Meskipun kondisi sangat tidak baik ketika itu sehingga terus terbunuh. Itu betapa interaksi dia dan Al-Quran sangat dekat. Nah, kita juga sama nih. Asik lah ya, menikmati tarawih kita, menikmati baca Quran kita, insya Allah 2 halaman 3 halaman gak terasa nanti itu. Oh, sudah 1 juz ternyata gitu ya. Ternyata sudah terasa segitu. Iya, ternyata sekian halaman gitu. Bukan kurang berapa.
dibuka lagi ulang masih lama. Betul. Itu aktivitas Rasulullah SAW ketika pada bulan Ramadan. Hal-hal yang kira-kira tidak terlalu penting nggak perlulah. Ya. Ya membaca hal-hal yang tidak penting ya dikurangi. Ditinggalkan, kurangi. Ya suka Facebook ya dikurangi lah. Instagram, wah itu. Jadi bahasa lisan itu kan tidak mesti yang diucapkan, ya, termasuk yang ya. Baca WA, baca. Betul. Jadi ngobrol ya, ini kan tadinya ngobrol, dikurangi ngobrolnya. Cuma dituangkan di ngobrolnya dikurangi ya. Aktivitas yang misalkan mendaki gunung kan masa Ramadan kan gitu ya. Di luar aja lah gitu. Jadi hal-hal yang tidak penting yang bisa di luar Ramadan nggak harus di Ramadan. Termasuk tadi yang aktivitas ya, yang tidak baca juga bagian dari aktivitas itu tidak terlalu penting maka sebaiknya dikurangi. Ini Ustadz banyak orang yang semakin banyak baca tapi nggak pinter-pinter itu tandanya mau kiamat. Kata Rasulullah di antara tanda kiamat itu adalah banyak orang baca tapi tidak pintar-pintar. Sekarang ini ya, baca WA tapi tidak. Karena baca WA. Kalau dulu kita kuliah ya, baca buku kan pintar ya, jadi bisa nulis, bisa komunikasi dengan teman, gitu. Banyak baca dari berbagai kitab sehingga diskusi dengan teman-teman. Gitu. Ada sesuatunya. Gitu. Sekarang baca malah menyendiri, jadi tidak ada komunikasi malah ini ya. Sekarang tergantung sebenarnya temanya. Kalau seorang ustadz yang banyak membalas pertanyaan, bolehlah gitu ya. Anda membalas itu adalah positif ya. Hal yang positif gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah tarku asyahwat al-mubahah allati la tubtilus shaum. Meninggalkan syahwat-syahwat yang memang itu boleh dan tidak membatalkan puasa, tetapi membuat kesempatan Ramadan semakin berkurang. Banyak nonton film, nah kan. Jadi orang-orang sufi ini kayaknya harus ditahan, ya. Yang suka film ya. Sufi itu suka film ya. Itu maka Ramadan ini mestinya janganlah. Ya, kan banyak sekarang ini modelnya tidak panjang-panjang nih, pendek-pendek. Kan ya video shot itu kan ada ya. Ya apalah lucu-lucu kan begitu ya. Itu enggak bikin orang pandai sebenarnya. Hanya tahu gitu aja sudah ketawa. Ketawa. Kan kadang sampai 1 jam enggak terasa itu. Enggak terasa. Ya, apakah enggak boleh? Ini boleh gitu loh. Tetapi hal ini kan ya sesuatu yang membuat Ramadan semakin berkurang nilainya karena waktunya tidak digunakan untuk yang lebih baik. Objeknya diganti ya. Diganti melihat tausiah ustadz, secara Nabi mungkin. Betul, secara Nabi tentang terutama masalah ruhiyah. Ya, bagaimana kita meluruskan niat kita, bagaimana Ramadan semakin berkualitas, hal seperti itu ya, yang akan memberikan dampak positif kepada kita semuanya. Yang berikutnya adalah tawsi'atu alal iyal. Ini artinya adalah menservis keluarga. Jadi Rasulullah kalau ketika Ramadan itu keluarganya diservis. Yang gimana nih? Servisnya ya apapun yang dibutuhkan dikasih. Nah gitu. Yang penting bahagia di makanan. Ya, kemudian pakaian gitu ya. Itu dibelikan oleh Rasulullah. Ini Ramadan ya. Jadi bapak-bapak yang masih belum memberikan yang surprise ya, kepada istri dan anak-anak, laksanakan. Ya, ini bulan Ramadan ini ya. Ya apalah yang bisa surprise, yang itu mendukung untuk kebaikan. Kalau pakaian kan bagus untuk sholat, kan? Kemudian makanan kan untuk buka puasa, kan bagus ya. Dan apapun ya kaitannya dengan Ramadan, ini Rasulullah paling banyak ya. Kana ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu orangnya loman. Loman itu artinya mudah memberi. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan yang paling ya loman Nabi itu pada Ramadan. Diminta apa kasih sudah. Minta sesuatu kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian ya yang ada di rumah, ini penting untuk kita semuanya. Jadikan Ramadan bahagia betul, senang. Berangkat ke mana? Ke masjid sholat taraweh menyenangkan.
Kemudian juga ini apa? Baca Al-Qur'an. Qur'annya udah lama gantilah yang baru ya, menyenangkan. Al-istighal bil ilmi wa tilawatil Qur'an ya. Sibuk dengan tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Malaikat Jibril disebutkan dalam hadis ini karena Jibril yalqan Nabi fi kulli lailah. Jadi setiap malam Jibril selalu datang pada Rasulullah. Dan apa itu? Yudarisul Quran. Jadi mengecek bacaan Al-Qur'annya itu barangkali ada yang masih kurang atau apa gitu. Dicek oleh Jibril. Coba dibaca dari awal sampai akhir kan gitu kan ya. Satu hari itu selesai, satu malam itu. Satu Al-Qur'an selesai gitu. Coba kita ya, ayo anak ya, dengerin, baca saya dengerin gitu ya. Orang tuanya, ya Allah luar biasa. Ini aktivitas Rasulullah. Banyak baca Al-Qur'an. Dan ini ditiru oleh para ulama-ulama kita. Imam Abu Hanifah itu satu hari 2 kali hatam. Gitu. Itu pagi hatam, malam hatam. Gitu. Imam Syafi'i juga sama. Ya. Imam Syafi'i juga sama. Imam Malik ini baca Qur'annya yang tadinya kan banyak taklim ya di Masjid Nabawi itu. Imam Malik sering ngasih taklim. Ada yang hadis, ada yang fikih gitu ya. Jamaah di situ. Ada yang apa namanya? Sirah Nabawiyah dan sebagainya. Ketika Ramadan semuanya diliburkan. Kecuali beberapa tausiah-tausiah yang kaitannya dengan ruhiyah. Jadi menyemangati ya, agar Anda betul-betul kuat Ramadan ini. Anda betul-betul berkualitas di Ramadan ini. Dia semangati dengan hal-hal sifatnya ruhiyah. Imam Malik ya. Dan selebihnya dia sibuk ya dengan baca Al-Qur'an. Imam Ahmad juga sama ya. Jadi 4 imam mazhab yang kita tahu ini mereka baca Qur'annya luar biasa sudah. Pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan. Ya. Kan meniru Rasulullah SAW ya. Betapa Rasulullah selalu lebih banyak bacaannya daripada di luar bulan Ramadan. At-tarawih. Tarawih itu adalah tarawih ya. Rasulullah juga qiyamul lail. Tarawih. Meskipun di dalam riwayat hanya beberapa kali muncul gitu ya. Bukan berarti hanya itu. Kan kenapa nggak muncul ya Nabi? Karena saya khawatir nanti menjadi kewajiban. Maka dia tarawihnya waktu itu tetap tarawih, cuma tidak bersama orang-orang itu. Nah, gitu. Takut menjadi sebuah kewajiban. Rasulullah tidak ada. Rasulullah tidak ada dan kita harus bertahan ini, jangan sampai menjadi sebuah kewajiban. Zamannya Umar kemudian dikumpulkan orang-orang itu daripada tarawih satu di Nabawi itu ya. Udah jadi satu sini imam. Ya Ubay, namanya Ubay bin Ka'ab. Imam pertama kali tarawih. Anda jadi imam. Ini orang macam-macam. Akhirnya dari mulai itulah maka tarawih rutin setiap malam. Dan bersama-sama jamaah. Bersama-sama jamaah ya di Masjid Nabawi. Kenapa Umar berani seperti itu? Umar memberikan contoh pada kita, ini adalah syiar. Ya syiar. Kalau tidak ada begini, jangan-jangan nggak salat tarawih orang, ya kan? Kalau nggak dijadwal, ya imamnya dan khotibnya siapa gitu ya. Jangan-jangan nanti masyarakat juga nggak muncul di masjid masing-masing. Maka jadikan syiar kepada umat Islam dan keyakinan ini nggak boleh menjadi sebuah kewajiban karena Rasulullah sudah khawatir sebelumnya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah, tarawih ya anak-anak kita usahakan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Terus Iya, karena detik-detik akhir itu kan ya namanya orang tinju itu kan yang paling akhir. dapat goalnya itu ya. Iya, siapa yang bertahan sampai akhir itu yang menang gitu loh. Ramadan ini nanti tolak ukurnya di akhir. Sekarang oke lah kan, luar biasa gitu. Penyisian ini. Begitu nanti pertengahan gitu ya sudah ya semoga bukan berguguran tetapi mereka pindah ke yang lain. Kan ada yang sudah mulai liburan dan pulang kampung gitu ya, sehingga terus pindah ke masjid yang di kampung. Tapi yang mereka yang tidak bertahan ya menghilang emang gitu. Lebih mementingkan ini ya persiapan. Benar. Idul Fitri atau yang akhir menjadi sebuah, makanya Rasulullah di akhir lebih kencang lagi. Makanya ada bagian akhir aktif Nabi ketika Ramadan itu adalah itikaf loh, kan? Itikaf.
akhir Ramadan. Jadi semakin akhir tuh semakin kencang. Ya, Anda harus tahu itu. Semakin Iktikaf kencang dilakukan itu ya. aktivitas ibadahnya. Sampai ada aktivitas itikaf 10 hari. 10 hari loh itu. Jadi 10 hari setelah dakhala, ya kalau sudah masuk ke malam 21 Rasulullah dakhala mu'takifahu. Rasulullah itu masuk ke tempat itikafnya. Masuk. Keluarnya kapan? Nanti ketika masuk ketika selesai Ramadan Rasulullah keluar. Gitu. Jadi bukan malam ganjil ya. Gitu ya. selama 10 hari. Betul. Dulu kan kita sering malam ganjil ya. Iya, banyak ganjil aja yang Kalau diambil. ganjil full gitu ya. Yang genap nggak ada orang. Itu dulu kita kan ya. Iya. Akhirnya kita belajar, oh ternyata Nabi nggak begitu. Setiap malam selalu hadir gitu. Lu Ustadz kan Lailatul Qadar. Tujuan itikaf itu tidak untuk Lailatul Qadar. Ya, itikaf itu Anda kalau baca semua kitab fikih gitu ya. Itu adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Mensucikan jiwa, membersihkan hati dan sebagainya. Adapun Lailatul Qadar adalah hadiah yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau dapat alhamdulillah kan begitu ya. Nah, Nabi itu karena setiap malam selalu ada, ya dapatlah. Karena setiap malam selalu ada. Dan malamnya full, mulai maghrib sampai subuh. Definisi malam kan maghrib sampai subuh. Iya. Kalau kita datang jam 12 malam, berarti kita setengah malam. Separuh dapat. Separuh. Lah kalau cari ikan hanya pakai kecil gitu kan ya susah. Dapatnya kecil juga. Iya betul. Susah. Kalau jaraknya pas dengan kolamnya, Iya. wah itu. Kemungkinan dapatnya besar. Yo, kalau pas kolamnya 2 meter, ininya 2 meter dapat kita insya Iya, Allah. iya. Ya. Maka Rasulullah menyontohkan kita, Anda ikutilah seperti Rasulullah. Aktivitasnya itu masuk dalam masjid sampai minimal 1 kali dalam seumur kita ini. Saya punya ya pesan lah kepada semuanya, minimal 1 kali dalam umur kita ini pernah itikaf 10 hari seperti Nabi. Jadi nggak keluar-keluar. Ustadz kita kan kerja, ya Anda kan punya cuti, gitu kan ya. Intinya kalau sudah punya niat itu pasti akan ada jalan. Ya, ada yang sudah purna, alhamdulillah Ustadz purna saya, langsung dia bisa itikaf. Gitu ya. Ada Ustadz ini saya gimana, cutinya gimana, gitu. Ternyata ada teman saya itu dekat rumah itu. Dia cuti untuk melaksanakan ibadah umroh. Ternyata 10 hari full itu di Masjidil Haram dia. Luar biasa. Karena niat ya kan ya? Iya. Niat. Kalau udah niat itu cara itu ada lah kan gitu ya. Dan ada Cara jalan. itu. Dan mesti akan ada. Kalau kita nggak punya niat nggak bisa. Ya, makanya perbaiki niat kita. Bagaimana kita bisa aktivitas seperti aktivitas Rasulullah SAW. Sampai pada tahun terakhir Rasulullah hidup itu tidak hanya 10 hari, 20 hari. Anda baca dalam kitab Rakhul Maktum ya, yang ditulis oleh Mubarak Furi itu. 20 hari Nabi itu full di masjid, nggak keluar-keluar. Pada tahun terakhir ya Rasulullah masih hidup waktu itu. Ini betapa semakin akhir semakin semakin seru lah. Kalau bahasa media gitu ya. Semakin akhir semakin seru. Kita kalau semakin akhir nggak seru, nah berarti kita ini nggak ada apa-apa ini. Nggak ada apa-apa. Ya. Iya. Mungkin itu Udah dulu. 10 tadi ya. Iya. Pemirsa PKTV seru ini. Saya satu persatu sengaja saya catat ini, meskipun ini terlihat biasa, tapi ada beberapa yang memang harus kita ingatin kepada Anda semuanya, pemirsa ya. Kalau ini semuanya dilakukan, paling tidak ya di atas 50% lah, ini luar biasa ini. Apa Nabi yang disampaikan beliau terkait sunnah Nabi pada saat bulan Ramadan. Nanti kami coba ulas, tapi sebelum saya akan lanjutkan, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di Syiar Ramadan. Baik pemirsa PKTV, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di siaran Ramadan atau Syiar
yang setiap sore hari menemani Anda di sela waktu Anda menyiapkan berbuka puasa. Tadi kita sudah banyak diberikan wejangan ya, atau bukan wejangan ya, sebenarnya ini adalah berbagi informasi tentunya kepada Anda bahwa aktivitas Nabi pada bulan Ramadan itu ada tadi 10 itu yang disebutkan masih sebagian kecil, tentunya masih banyak yang lain. Nah, tapi itu kalau dilaksanakan benar sudah luar biasa. Kita dapat pahala yang besar dan hasil dari Ramadan kita tuh sangat seru ya tadi katanya. Dan tetap dengan Bapak Dr. Muhammad Bayhaqi LCMA, beliau dari dosen di UIN Surabaya, Sunan Ampel ya. Terima kasih telah hadir sini. Kita lanjutkan dari apa yang dijelaskan dokter tadi. Tentunya kalau kita terapkan di lingkungan kita, ada yang mudah, ada yang mungkin berat. Nah, tergantung dari niatnya. Itu yang paling penting. Kalau niatnya sudah bulat, tentunya semuanya jadi ringan. Terkait tadi mulai dari tadarus, terus qiyamul lail, atau malah iktikaf tadi juga begitu. Nah, ini saya dari beberapa yang disampaikan, mungkin ini kejadian di sekitar kita, mungkin perlu kita pertegas juga, karena mungkin ini remeh-temeh, ya, tapi ini penting. Ya. Contoh kalau kita makan gitu ya, lupa. Ya. Nah ini kan memang kejadian yang terbiasa, mungkin bukan biasa, tapi siapa tahu ditemukan ya. Terus tiba-tiba makan, nah ini seperti apa? Apakah puasanya batal, apa tidak? Nah, ini biarpun ringan tapi kadang-kadang ada yang tidak tahu gitu. Iya, ya. Terima kasih ya. Ini awal-awal Ramadan ya biasalah. Terutama emak-emak di dapur gitu ya. Kebiasaan. Sudah biasa ketika masak terus dicicipi gitu ya. Tuh, iya puasa gitu. Ini udah terbiasa. Sudah terbiasa sehingga terus ternyata puasa gitu. Apakah membatalkan puasa? Siapapun yang lupa maka itu tidak membatalkan puasa. Rezeki. Ya, rezeki. Bahkan kalau orang lupa makan bakso 1 mangkok, nah gitu ya. Lupa, ini lupa loh ya, bukan sok lupa. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ini asli lupa, maka itu tidak membatalkan. Jadi dalam banyak hadis ya menyebutkan bahwa Allah mencabut ya kesalahan orang yang lupa. Di antaranya adalah ini, orang yang tidak tahu lupa. Maka tidak dihitung sebagai sebuah kesalahan dan puasanya tetap jalan. Ya. Berapapun. Loh Ustadz, kalau 1 mangkok kan gimana? Loh iya. Namanya lupa. Asalkan jangan soal lupa. Gitu. Yang masalah itu adalah 1 mangkok tinggal 1 pentol. Ingat. Lanjut aja. Lanjutnya ini yang membatalkan. Jadi kalau ingat langsung cut gitu. Betul. Jadi, tidak minum kan? Batal lupa terus minum. Nah ini memang ini namanya rezeki. Ustaz belum minum gimana? Belum minum. Udah tiba-tiba ingat. Apa tersedak. Jadi pas lagi makan belum minum gitu ya, lu ingat itu, maka nggak boleh itu. Anda harus berhenti dan melanjutkan puasanya. Gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Jujur saya tuh dulu waktu kecil juga mengalami hal itu, lupa. Karena udah tahu akhirnya ya berhenti pada saat itu. Ya, terus lagi Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu aktivitas yang Nabi lakukan. Nah, tapi sekarang kecenderungan itu masyarakat itu memperbanyak saja tapi tidak tahu maknanya. Atau ya ini seperti apa? Dibanyakin tapi tidak tahu maknanya, atau sedikit tapi tahu maknanya. Nah ini atau kira-kira seperti apa ya? Ya. Baik, baca Al-Quran itu memang 2 hal, kuanti dan kuali. Kuantitas dan kualitas. Ada kuanti dan ada kuali. Ustadz, bagaimana kita di Ramadan kita ini, apakah kuanti ataukah kuali? Kalau kami menganjurkan adalah dua-duanya bersamaan. Bersamaan. Itu afdol. Kuanti saja, kuali diremehkan nggak boleh. Ya.
Kalau nggak sempat boleh lah, tapi kalau meremehkan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ustadz saya kuanti aja dah gitu. Oke. Asal dia masih punya tahu kan bagaimana kualinya diperbaiki. Sekali-kali buka kan gitu ya. Tapi kuanti diperkuat boleh. Ustadz kuali saja saya. Kuantinya sedikit ya boleh juga nggak masalah. Tetapi akan banyak kerugian ketika kuantinya sedikit. Karena ketika kita baca itu pahalanya tidak per ayat ya. Alif lam mim itu alif 1, lam 1, mim 1 gitu loh. Pahalanya tuh per huruf Per ini. huruf. Per huruf. Kalau Soal- Ramadan ini. Iya. Jadi apalagi Ramadan dilipat gandakan lagi Iya. apa gitu. Jadi kalau kuantinya dikurangi sebaiknya jangan. Ya. Jangan. Kuali tetap dikejar tapi kuantinya tetap diperkuat, ya, diperkuat. Saya melihat beberapa fenomena positif di masyarakat, ada one day one juice Ya, gitu kan itu ya. ada program-program yang Betul. ini. One day one juice itu kan berarti satu hari satu Satu jus. jus. Itu di luar Ramadan itu. Kalau di dalam Ramadan bisa dua Dua jus jus. satu hari. Sehingga 2 kali hatam. 2 kali hatam ya, selama Ramadan. Ada yang 3 kali hatam. Ada bahkan 5 kali hatam. Personal ya, personal. Beda dengan yang tadarusan. Tadarusan oke lah, mungkin sampai 7 kali dan sebagainya. Tapi personal itu tetap penting. Jadi rumahkanlah, kata Rasulullah, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Rumah kita ini cahayailah kata Nabi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka rumah kita memang harus betul-betul punya hak tadarus di masjid ya kan, di rumah kita dengan baca Al-Quran personal tadi. Kalau di masjid kan kita harus bareng-bareng. bareng-bareng, kadang kita baca, kadang dengar kan gitu ya. Kalau di rumah kita baca semuanya sudah sampai selesai. Jadi dari awal sampai akhir ini memberikan cahaya kepada rumah kita. Adem, nyaman, Tenang. Gitu. Ada beberapa rumah itu yang begitu datang menakutkan. biar bagus. Kadang-kadang Bagus, menakutkan. rasanya nggak enak. Apa ini gitu ya? Ya kurang banyak malaikat yang hadir gitu. Ya terlalu banyak setan barangkali di Jadi situ. lebih baik baca Al-Quran di rumah atau di Dua-duanya jalan. jalan? Jalan. Artinya di tadarus tetap jalan karena itu syiar. Iya. Kalau tidak ada Dan tadarus, silaturahmi ya. betul, silaturahim. Kalau nggak ada tadarus, anak-anak muda juga jangan-jangan nggak muncul nanti. Jadi program itu memang penting. Bagus. Nah, begitu di rumah itu punya dia sendiri, bacaan sendiri. Ya kita belajar mulai dari 1 kali hatam, ya kan ya. Nanti kalau sudah terbiasa 2 kali 2 kali hatam. hatam. Itu bertahap. Saya melihat luar biasa nih, banyak orang yang sudah Sudah mulai banyak. mulai luar biasa. Iya. Jadi kalau nunggu sesuatu, nunggu pesawat itu tidak lagi Iya. ya buka WA dan main game gitu ya, Tapi tetapi aplikasinya kali ya. ada. aplikasi Al-Quran Al-Quran. dibaca. Jadi kualitas kuantitas pun jadi sekali juga membaca Tuh, ininya. baca. artinya. Mumpung nih Ramadan, Iya. ya Ramadan. Diresapi di ini. Nah, sambil Meskipun baca kalau terjemahannya. terjemahannya. Jadi terjemahannya kan banyak kisah-kisah. Iya. Al-Baqarah kisah Al-Baqarah, Ali Imran kisah keluarga Imran, Al-Kahfi Quran ini banyak kisah gitu. Maka Anda harus menumbuhkan rasa ingin tahu ini kisahnya Al-Kahfi gimana sih? Iya. Di negara mana ini kan gitu ya? Berapa orang? Berapa tahun kan gitu ya? Mengapa terjadi? Nah, nanti siapa tahu kalau kita berdoa ya Allah semoga bisa datang ke guanya sana kan ya? Mungkin jalan-jalan ke sana. Amin. Sama ke Yordan ya. Iya. Menarik sekali pemirsa PKTV, biar ringan tapi itu yang kadang-kadang kita menjadi pertanyaan. Ini lupa akan memahami kualitasnya, hanya mengejar kuantitas. Setiap hari dibaca banyak-banyak, tapi kadang-kadang lupa bahwa penerjemahannya itu harus juga tahu agar kita paling tidak memahami apa yang dibaca. Nah ini ada satu fenomena juga ini Ustaz, kalau kita tadi dikatakan iktikaf tadi ya. Tapi sebelumnya apa bedanya masjid dengan musola? Nah karena ini berhubungan dengan masyarakat yang kadang-kadang juga melakukan iktikaf itu di musola. Nah, apakah iktikaf itu bisa dilakukan di musola atau hanya saja di masjid saja? Ya. Seperti apa itu? Ya, terima kasih.
tidak ada perbedaan antar ulama bahwasanya itikaf itu di masjid. Karena di Al-Qur'an semua ayat-ayat tentang masalah itikaf itu kaitannya dengan masjid. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akifuna itu itikaf. Fil masajid di masjid. Di masjid. Nah, gitu. Udah pasti di masjid. Pasti masjid. Dan tidak ada satu imam pun yang tidak sepakat bahwasanya itikaf itu tempatnya di masjid. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya ini musola kan gitu ya? Tapi sebelumnya mungkin Atau di rumah dirubah dijawab dulu apa perbedaan musola dan masjid. ya perbedaannya ya. Perbedaannya musola dan masjid sebenarnya kalau di Arab nggak ada musola. Semuanya masjid. Iya. Semuanya masjid. Iya. Setiap kali mendirikan sebuah tempat ibadah masjid. Masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Utsman gitu ya. Masjid Bilal. Yang pernah ke Tanah Suci ya, itu akan banyak masjid-masjid di sana. Biar kecil. Iya, tetap namanya masjid. Iya. Jadi memang betul-betul ya dipakai untuk sholat 5 waktu di sana. Musola ini jangan-jangan ya di sini saja ya? Ya. Karena mungkin satu kantor gitu harus ada tempat kecil untuk sholat. Mungkin di situlah namanya musola. Sebentar, masjid itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah ini kriteria yang ideal ya. Ideal, yang umum yang ideal ya. Yang pertama adalah tanah wakaf. Jadi memang itu digunakan untuk ya milik umat bersama. Maka itu dikatakan masjid. Kalau pribadi kan ada pribadi Pak itu ya. Di depan rumah dibikin musola kan masih miliknya ya pribadi itu. Nah, itu kan itu tidak ada cara itu. Yang ada adalah untuk umat. Jadi terlebih umat. Kalaupun dia pribadi harus diwakafkan dulu. Iya, sebaiknya segera diurus masalah pemakafannya. Yang kedua adalah ada sholat 5 waktu. Jadi hidup di sana itu. Tidak hanya sholat berjamaah lah ya. Iya, jamaah itu nggak hanya maghrib isya subuh, tapi duhur asar juga ada di sana. Maka ketika kita itikaf tetap sholat jamaah terus, nggak harus pindah. Pindah ke masjid yuk karena sholat jamaah gitu. Enggak. Jadi harus di tempat situ. Di tempat situ. Maka dimanapun ada musola naikkan grade-nya lah gitu ya. Kan nggak susah kan? Hanya menaikkan grade-nya menjadi tanah wakaf misalkan, dibentuk takmirnya, sholatnya 5 waktu, itu sudah menjadi sebuah masjid. Meskipun tidak sholat Jumat kan? Begitu, kan? Masjid itu pakai sholat Jumat, begitu. Sementara ada beberapa masjid itu yang ada yang tidak sholat Jumat di mana di Arab ya, di Arab. Iya. Menurut saya idealnya gunakan sholat Jumat. Kan itikaf kan nyambung gitu ya. Iya. Ketika Jumatan masa keluar kan begitu. Oh iya. Jadi maka sebaiknya sekalian ya di situ juga nggak usah keluar. Gitu. Maka hidupkanlah sholat Jumat. Kalau udah masjid kan mesti ada Jumatannya kan. Iya betul. Jadi siapapun kita kalau ada musola yang di situ hanya 3 kali sholat dan milik keluarga, ya Anda berangkat aja ke masjid sudah. Termasuk ibu-ibu, emak-emak ya. Apakah juga di masjid? Iya, di masjid. Aisyah itu di masjid. Sampai mendirikan sebuah tempat yang ada tenda-tendanya itu di belakang ya. Kan ada milik tenda gitu. Itu milik Aisyah gitu. Artinya memang padahal Aisyah kan sampingnya pas rumahnya. Tetap ke masjid. Jadi nggak di rumah aja deh gitu. Padahal deket ya. Iya, lo kan sampingnya. Salah satu niatnya juga mungkin masjid. Ya? Betul. Jadi 2 rukun itikaf, satu adalah niat gitu ya. Yang kedua adalah masjid. Iya. Jadi 2 rukun. Yang niatnya niat itikaf harus ada niat. Jangan nggak ada niat. Kalau nggak ada niat berarti nggak masuk itikaf. Ya nawaitul itikaf biasalah bisa dilafadzkan atau dengan hati. Dia masjid gitu ya. Jadi Aisyah saja datang ke masjid meskipun rumahnya bersebelahan dengan masjid gitu. Maka Anda simple ini itikaf ini. Hanya 2 hal. Ya Anda dalam kondisi ya yang jelas suci lah biasa kan ya, suci. Itu ada niat dan di masjid. Dan pada saat iktikaf itu tidak boleh keluar. Bagaimana? Bukan masalah nggak boleh keluar. Ketika keluar maka nanti masuk iktikaf lagi. Gitu. Niatnya sekali di awal. Ya di awal bisa sekali ya Allah saya hari ini saya iktikaf.
keluar masuk itu berarti bolong-bolong itu. Oh iya itu. Keluar Kalau masuk. itu, Boleh kalau itu itikaf sunnah. hmm, Itikaf sunnah ya. iya. Itikaf sunnah itu ketika bolong-bolong nggak jadi soal, dia dapat pahala ya selama di dalam masjid. Pas di Gitu dalam ya. masjidnya belum dapat pahala. Tapi kalau itikaf wajib, contoh nazar. Iya. Ya Allah, kalau saya menikah, saya akan itikaf 3 hari. Maka 3 hari tidak boleh keluar sama sekali. Hmm, Ketika dia keluar batal. Dan nanti niat lagi sampai 3 hari kan gitu. Itu maksudnya batal itu di situ. Batal itu artinya kalau dia niat itikaf wajib, maka menjadi batal itikafnya dan harus memulai lagi mulai. dengan niat yang baru. Tuntunannya berapa hari? Itikaf sunnah. Sholat sunnah Kalau sunnah 10 hari tadi. 10 hari. Ketika Oh. Ramadan akhir, ya kan? Sebisa mungkin kita nggak keluar-keluar. Nabi nggak keluar-keluar loh itu. Bahkan sampai ketika nyisir rambut saja gitu ya. Itu Rasulullah kan pas pintu. Iya. Nabi kan pintunya Nabi kan di situ. Itu dibuka pintunya, pintu rumahnya itu di apa? Kepalanya dimasukkan sedikit ya, dibantu oleh Aisyah untuk nyisir rambutnya. Tapi badannya masih di masjid. Agar tidak keluar dari masjid ya. Posisinya masih di dalam masjid. Sampai segitunya Nabi menjaga untuk tidak keluar tuh. Agar betul-betul nyambung. Padahal itu sunnah Nabi itu ya, bukan wajib. Ya. Jadi makna kita itikaf terus ya berarti terus di dalam masjid. Meskipun sunnah, kira-kira yang dilakukan di dalam masjid apa sih? Ini aktivitas dalam masjid. Ustadz, apa saja yang kita lakukan? Apakah diam aja gitu? Iya. Apakah boleh tidur? Ya kan ya? Oke. Jadi itikaf itu aktivitasnya adalah doa. Terutama ketika Ramadan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak. Lalu kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam masjid. Ya semua sholat sunnah dihidupkan. Sholat. Ya sholat taraweh, ya sholat tahajud, ya sholat duha, qobliyah, ba'diyah gitu ya dikerjakan. Tilawatul Quran, baca Quran. Di sela-sela itu. Di sela-sela ya capek sholat ya baca Quran gitu kan ya. Sholat tahajud capek baca Quran dulu, capek lagi baca sholat lagi kan gitu. Terus doa, yang ini doa umum ya. Tidak hanya doa yang itu tapi yang lainnya juga boleh. Zikir, ya zikir apapun yang baik-baik itu di dalam selama itikaf. Jadi nggak hanya semuanya enggak ngantuk gimana? Ya tidur lah. Bisa begitu ya tidur gitu, natural. Ya karena mungkin banyak orang sehingga tidurnya berduduk gitu. Ya itu kondisional kalau bab itu. Ya, makanya Aisyah ngasih itu biar nggak kalau lagi capek nggak kelihatan orang gitu loh. Ya kan biasa mak-mak kan masa tidurnya dilihat orang kan nggak enak ya. sehingga yang dikasih seperti tenda itu. Nah kalau iktikaf bawa perangkat gitu, bawa selimut, bawa bantal itu gimana? Kan ini masjid ini kadang-kadang kan harus kita jaga juga. Bagus ya, Ustaz ini iktikaf bawa bantal ya. Sebenarnya itu urusan takmir ya. Oh gitu ya. Ada panitia lebih bagus ya. Betul. Kalau di Surabaya itu itikaf itu ada tempat istirahat. Jadi betul ini masjid, lantai 2 bagian dari masjid itu tempat istirahat. Kalau dia ngantuk naik ke atas. Di sana yang ini perempuan, ini laki-laki. Ada bantalnya, enak, nggak AC gitu. Jadi ya dikasih fasilitas yang enak lah. Iya. Kalau terlalu enak kadang-kadang juga banyak tidurnya. Intinya itu dijaga kebersihan. Jadi masjid memang kalau memungkinkan menyiapkan untuk orang yang istirahat bikin. Siapkan. Itu di dalam di lantai 2. Kalau tidak mungkin ya berarti ya memang hanya mengatur bagaimana supaya ketika sholat itu bersih kan gitu ya. Kalau ketika itikaf ya silakan kalau ada istirahat silakan istirahat. Jadi soal bantal boleh atau tidak itu takmir yang bisa jawab itu karena dibuat senyaman mungkin itu tidak mengurangi ini ya. Itu kan hubungan kita dengan Allah. Betul. Ya. Jadi pahala. Takmir yang menyiapkan itu dapat pahala itikaf gitu. Terserah sebagaimana semaksimal mungkin senyaman mungkin gitu. Yang penting terlaksana dan berdampak sama sekali. Betul. Banyak bertanya tapi tidak dilaksanakan kan percuma ya. Mending yang seperti itu. Iya. Betul.
Ya baik Pak Ustadz, kelihatannya ini waktu juga sudah mulai berbuka puasa ini. Mungkin yang terakhir dari apa yang kita bahas, kira-kira pesan-pesan apa yang mesti harus disampaikan ke masyarakat terkait aktivitas Nabi di bulan Ramadan dan mungkin menjadi kesimpulan dari pernyataan kita. Nanti diakhiri dengan doa mungkin Ustaz. Oke. Monggo, silakan. Terima kasih. Bagian akhir ini kita hidup di sebuah bulan yang istimewa, maka jadikanlah aktivitas kita aktivitas yang istimewa. Bukan biasa-biasa. Harus aktivitas yang luar biasa. Tidak seperti apa adanya gitu. Jadi jadikan ini adalah berkesan untuk kita semuanya. Dan kita sendiri yang tahulah bagaimana caranya membuat Ramadan ini lebih berkesan daripada Ramadan sebelumnya. Sebagian orang ada yang berangkat ke tanah suci, Pak, supaya ya biar punya kesan gitu ya. Kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram gitu, itu hal yang istimewa. Maka kalau kita nggak ke tanah suci, paling tidak apalah ya. Mungkin itikafnya lebih diintenskan atau tarawehnya gitu ya. Atau infaknya bisa jadi infak. Iya. Wakaf ya. Wakaf apa? Tanah. Wakaf masjid, bangunan ya. Satu unit bulan Ramadan itu pelipat gandanya lebih daripada yang lainnya. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunul khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Bayhaqi LCMA sudah hadir di Kalimantan Timur ini dan berbagi bersama BKTV. Pemirsa BKTV, demikian siaran Ramadan kita pada edisi kali ini. Berbahagia sekali. Jadi apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat dan ini menjadi refleksi kita sendiri ya. Kalau kita mau, ya ayo segera kita laksanakan mumpung ini di bulan Ramadan dan dibuat senyaman mungkin dengan menata hati yang senyaman mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan seringan mungkin tapi dengan maksimal gitu ya. Jangan dianggap sepele karena sesuatu yang mungkin mimpi yang tinggi ya. Insya Allah hasilnya juga tinggi gitu ya. Dan kalau dibuat santai-santai saja sayang gitu ya. Ini bulan sudah berjalan ya, bulan Ramadan sudah berjalan, maka semakin kita akan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Saya Teguh Suharjono pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Kita akan ketemu pada siar pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKTV Gereja Beneh.